Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Sarung Pusaka. Teman-teman, berjumpa lagi. Hari ini kita akan membicarakan masalah kualitas sarung BHS jadul. Ya, lebih tepatnya kita akan menjawab pertanyaan teman-teman atau memastikan apa sebenarnya kualitas atau ada berapa kualitas yang ada di produk BHS yang jadul, ya, yang jadul. Oleh karenanya saya tertarik membuat sebuah ulasan tentang sarung BHS jadul dengan kualitas yang berbeda-beda. Tentunya kawan-kawan sekalian, kalau bicara masalah sarung BHS jadul, ya, itu tidak terlepas dari kualitas yang dimiliki oleh produk BHS. Masalah anggapan orang-orang yang menganggap BHS, ya, nomor 1, nomor 2, ya, nomor 3 sampai mungkin nomor 10, yaitu hanya anggapan mereka saja. Tetapi yang benar itu BHS memiliki perbedaan dari segi kualitas, dan itu akan ditunjukkan dari produknya. Oke, kita pilih salah satu produk, ya, BHS yang jadul ini. Nah, ini BHS jadul. Ini tahun berapa? Tahun 90-an mungkin produksinya. Ini kualitasnya gold. Ya, orang bisa saja menganggap ini BHS nomor 1 atau nomor berapa. Ya, intinya ini BHS yang jadul. Ya, pada waktu itu tidak ada klaster atau grade, ya. Jadi zaman dulu itu, ya, kalau BHS produknya sudah sempurna, maka dibubuhi tanda tangan, cap, ya, stempel dan emblem. Ini membuktikan bahwa produknya sudah layak dipasarkan. Adapun kualitas kainnya, ya, baik yang nomor 1 kayak nomor 2 kata orang itu, ya, tetap saja produknya tetap produk BHS dengan kualitas yang terbaik dari segi kainnya. Namun perbedaannya ada di finishing atau di proses produksinya. Masalah bahan baku, ya, sama saja. BHS tidak mungkin menggunakan bahan baku yang berbeda untuk setiap produksinya. Perbedaan itu hanya biasanya terjadi karena proses, ya, sortir atau proses finishing yang tidak lulus uji quality control, tidak lulus quantity, ya. Artinya apa? Secara keseluruhan produknya tidak bisa dikatakan 100% sempurna. Maka muncullah BHS dengan produk yang berbeda. Ini produk yang BHS yang sudah lulus, ya, quality control, layak dipasarkan, layak dijual. Seperti ini. Kalaupun mereka menganggap ada kecacatan dalam produksi, biasanya BHS akan memunculkan sebuah produk yang namanya stanggi. Stanggi ini bukan produk baru atau merek baru, tetapi BHS dengan kualitas nomor 2. Nah, saya buktikan ini. Ada apa namanya? Ada songketnya, songket
BHS-nya. Ini asli produk BHS tetapi dengan kualitas yang tidak sempurna, makanya dia masuk dalam quality produk nomor 2. Makanya dia menggunakan nama Stanggi. Yang lebih parah lagi ya, kalau ada kecacatan, rusak ya dari segi fisik atau ada robek pada proses produksinya, secara otomatis tidak lulus quality control, tidak lagi menggunakan istilah Stanggi atau Yakult ya, karena Yakult itu juga termasuk produk BHS yang grade-nya itu di bawah tadi yang sempurna, yang ini. Makanya muncul BHS dengan tipe Stanggi dan Yakult. Yakult itu sama, produk BHS juga, tetapi bedanya dia produksinya tidak secara kualitas tidak lulus quality control yang 100%. Makanya dia masuk ke golongan-golongan atau klaster tertentu. Maka dibuatlah BHS Stanggi. Kalau parah, robek, koyak atau semacamnya, maka dia masuk dalam kategori afkir. Nah, afkir seperti ini ya sama juga, ini produk BHS, tetapi yang membedakan adalah cacat ya. Bisa saja dia cacat produksi, atau pada saat tenun itu terjadi kesalahan sehingga produknya cacat atau benangnya tidak sempurna. Ini biasanya terjadi pada produk yang memang secara keseluruhan tidak memenuhi quality control, tidak lulus uji kualitas, sehingga ditulislah di produknya namanya BHS afkir. Kalau sekarang itu, kalau kalian pernah melihat BHS Cooper, itu sama sebenarnya, BHS afkir ya, ada cacat produksi. Ini sebenarnya tidak dijual umum, biasanya ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memiliki jalur khusus ya, dalam industri pertekstilan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses produk-produk yang gagal. Makanya tidak bisa beredar secara umum, tidak bisa dijual secara bebas karena memang produknya cacat. Dan kenapa harus ditulis seperti ini? Kenapa harus dipakai stempel dan stiker? Ya, capnya ini permanen. Ya karena bisa saja ada oknum nanti yang menjual ya, memalsukan barang yang nyata-nyata itu afkir, tetapi dibuat seolah-olah itu original atau sempurna. Nah, maka BHS tidak mau ada komplain dari pembeli, sehingga BHS memastikan semua yang produknya yang berada di pasaran itu layak dijual dan dipakai. Makanya ada istilah BHS ya, ini grade-nya. Kalau zaman dulu itu tidak ada, zaman ya grade-nya gold, silver, royal, excellent dan segala macam. Yang ada kalau mereka kalau barangnya sudah jadi lulus uji quality control, maka dibubuhi tanda tangan, stempel dan segala macam dan dijual. Kalau ada salah satunya tidak memenuhi syarat dalam proses produksinya atau finishingnya tidak sempurna, maka grade-nya akan diubah menjadi Stanggi. Stanggi ini juga BHS. Nah, kalau lebih parah lagi, maka akan dibuat seperti ini, afkir namanya. Jadi paham ya kawan-kawan? Jadi tidak ada istilah kalau kita berbicara masalah sarung jadul, ya jadul tetap jadul, kualitasnya tetap BHS ya, tetap nomor 1 yang digunakan. Tetapi lagi-lagi
tidak ada istilah BHS nomor 1, nomor berapa, nomor 10, 100. Yang ada itu kualitas yang berbeda. Ya, kualitas BHS memang tetap nomor 1, tetapi pada finishing atau di akhir produksi atau proses produksinya mengalami cacat, maka itu akan menentukan akhir pada produknya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang masih awam mengenai sarung jadul, istilah-istilah yang muncul di masyarakat. BHS nomor 1, nomor berapa itu tidak ada sebenarnya. Kalau sudah BHS berlogo seperti ini, ya nomor ini pasti nomor 1. Ya, kalau kita bicara masalah kualitas. Beda lagi kalau kalian mendapatkan yang seperti ini pasti kualitas yang nomor 2. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share channel Sarung Pusaka.